Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Tania. Saya akan menjelaskan tentang motor induksi. Perspektif konstruksi elektronika, definisi motor induksi adalah mesin listrik paling sederhana yang beroperasi dengan menggunakan prinsip induksi di mana medan elektromagnetik diinduksi ke dalam rotor ketika medan magnet berputar. Secara teknis, dapat dikatakan juga bahwa motor induksi adalah jenis motor listrik AC bolak-balik yang memiliki putaran rotor tidak sama dengan putaran pada medan magnet statornya, atau memiliki selisih putaran atau slip. Kerja. Nah, cara kerja motor induksi tentunya melibatkan proses induksi sebagaimana namanya. Ketika Anda memberikan suplai ke belitan stator, flux magnet akan dihasilkan di stator karena aliran arus di coil. Pada waktu bersamaan, gulungan rotor diatur sedemikian rupa sehingga setiap kumparan mengalami hubung singkat. Selanjutnya, flux dari stator akan memotong kumparan hubung singkat di rotor. Karena kumparan rotor diatur agar terjadi hubungan singkat, menurut hukum induksi elektromagnetik Faraday, arus akan mulai mengalir melewatinya. Sejalan dengan hal ini, flux lain akan diproduksi di rotor. Sekarang ada dua flux. Satu adalah flux stator dan sisanya flux rotor. Flux rotor akan tertinggal sehubung torsi yang mampu membuatnya berputar searah dengan putaran medan magnet. Di sini ada spesifikasi motor induksi, yaitu ada end bell, wheels cover, stator, motor frame, stator elektromagnetis, rotor fan blazer, rotor elektromagnetik, bracing on each end, and bell. Lalu di sini ada kegunaan motor induksi. Pada aplikasi industri dan pertambangan, motor induksi 3 fasa adalah penggerak utama dari sebagian besar mesin. Di negara-negara industri modern, lebih dari setengah total energi listrik yang digunakan diubah ke energi mekanik melalui motor induksi AC 3 fasa. Motor ini diaplikasikan hampir di semua bagian proses dan produksi. Aplikasi motor di induksi juga diperluas ke lingkungan domestik dan bangunan komersil. Motor digunakan sebagai penggerak pompa, kipas kompresor, mixer, conveyor, crane, dan lain-lain. Nah, di sini ada tempat dan harga beli motor induksi, yaitu ada nama web yang bernama Xuxi, lokasinya di Ningbo, China. Di sini ada web tokonya, nama alamatnya, nama model, tipe, dan juga range harganya dari harga 997.000 hingga sekitar 1.040.000. Lalu di sini ada contoh soalnya. Yang pertama ada motor induksi 400 volt, lalu 6 kutub, 3 fasa dan 50 Hz, terhubung bintang membutuhkan arus 7,5 A dengan input daya 700 watt.
Dengan rotor terkunci dan 150 volt diterapkan ke stator, arus input adalah 35A dan input daya adalah 4000 watt. Resistensi atau fase stator menjadi 0,55 watt. Reaktansi diam stator dan rotor seperti yang terlihat pada sisi stator diperkirakan memiliki perbandingan 1:0,5 ketika motor beroperasi pada slip 4%. Hitung arus stator, power vector, keluaran mekanis, dan juga torsi. Berapa efisiensi motor dalam kondisi operasi ini? Nah, hitung juga kinerja motor seperti di atas dengan menggunakan parameter rangkaian model. Bandingkan hasilnya dengan diketahui Ref 2 sampai dengan 621. Nah, sekarang kita cari BR tesnya. ZBR sama dengan 150 dibagi akar 3 dibagi 35 sama dengan 2,47. RBR sama dengan 4000 dikali 3 dibagi 35 pangkat 2 sama dengan 1,09. XBR-nya sama dengan akar 2,47 pangkat 2 dikurangi 1,09 pangkat 2 sama dengan 2,22. X1 ditambah X2 sama dengan 2,22. X1 ditambah 0,5, X1 dikali X1 sama dengan 2,22. X1 sama dengan 1,48 dan X2 sama dengan 0,74. Nah, R2-nya sama dengan RBR dikurangi R1 dikali XM ditambah X2 dibagi XM kuadrat. XM sama dengan 29,0,3 sama dengan R2-nya yaitu 1,09,0,55 dikali 29,03 ditambah 0,74 dibagi 29,03 pangkat 2 sama dengan 0,568. Nah, di sini NLS yaitu Z0-nya sama dengan 400 dibagi akar 3 dibagi 7,5 sama dengan 30,79. Nah, RO-nya sama dengan 700 dikurangi 3 dibagi 7,5 kuadrat sama dengan 4,15. Nah, X0-nya sama dengan akar 30,79 kuadrat dikurangi 4,15 kuadrat sama dengan 30,51. XM-nya menggunakan rumus X0 dikurangi X1 sehingga didapat 29,03. Nah, output resistance menggunakan rumus R2 dalam kurung 1 dibagi S dikurangi 1. Didapatkan hasil 13,63. Nah, model sirkuit yang tepat digambarkan pada gambar 9,9.24 tidak praktis untuk melakukan dengan metode ekuivalen Thevenin untuk menemukan stator, faktor daya, dan input dayanya. Oleh karena itu, kami akan melanjutkan langsung dengan menggunakan ZIN dalam model rangka dari gambarnya. Nah, di sini seperti
pada gambar 9.24. Nah, ZF menggunakan rumus C dikali XM, R2 dibagi S ditambah C dikali X2. Ditemukan hasilnya J dikali 29,03, 14,2 ditambah J 0,74. RF-nya sama dengan 10,98. Lalu, seperti pada hasil, ada ZIN, IF, IL, PV, dan juga PIN. Seperti pada slide yang tertera. Karena reaktansi magnetisasi bersifat non-disipatif, daya dalam RF akan membentuk daya melintasi celah udara, menjadi seperti pada slide ini. PG ditemukan hasilnya 9,34 kW. Rotational loss ditemukan 607 watt. Mekanisme keluaran bersihnya Pout itu ditemukan 8,38 kW. Lalu torsinya sama dengan 85,31%. Rotational loss sama dengan 607. Stator copper loss sama dengan 3 kali 16,8 kuadrat dikali 0,55 sama dengan 468. Rotor copper loss sama dengan SPG sama dengan 0,04 dikali 9340 sama dengan 374. Total loss sama dengan 607 ditambah 468 ditambah 374 sama dengan 1449 watt. Nah, Pin dikurangi Pout sama dengan totalnya 1440. Nah, di sini catatannya, metode ini dapat digunakan untuk mencari slip pada torsi maksimum dan nilainya, tetapi derivasi harus dilakukan cukup kompleks. Jauh lebih mudah untuk melakukan dengan metode setara Thevenin, sama dengan metode Thevenin menjadi rumit dalam menentukan arus stator dan PF-nya. Ini akan diilustrasikan dalam 2 contoh berikut. Seperti pada slide yang tertera. Jadi dapat dilihat ZBR-nya sama dengan 2,47, RBR-nya sama dengan 1,09, dan X1 sama dengan 1,48, X2-nya sama dengan 0,74,
Z totalnya sama dengan 14,22 dengan sudut 9 derajat, lalu I2-nya sama dengan 16,04 dikurangi 2,57. Nah, torsinya torkinya sama dengan 96 Nm. IL-nya sama dengan 0,85 lagging. Power input-nya sama dengan 11,13 kW dengan torsi 86,61 persen. Nah, hasil yang diperoleh dari model perkiraan sekitar 10-12% lebih tinggi daripada yang diperoleh dari model IEEE. Kedua efisiensi tentu saja cukup dekat satu sama lain. Sirkuit perkiraan mengarah ke cukup kemudahan dalam komutasi dan visualisasi performa motor, seperti pada gambar 9.25. Terima kasih. Untuk menonton video ketiga bisa dicek video berikutnya.